lagi ke DIY beli balon guys. Angin sepoi-sepoi enak tuh. Ada jalan apa? Kadap. Bawa kadap. Sudah hadir belum pada kesempatan malam hari ini? Saya akan terlebih dahulu mengecek.
dijawab oleh bertiga masing-masing 60 detik. Dewan Juri Perubahan kami bersama. Pertanyaan saya mengenai isu sosial yang ada di Indonesia. Bagaimana peran Mojang dalam menyikapi isu sosial? Sebagai Mojang Cianjur Kabupaten Ciamis, kami menjadi ruang untuk para pemuda dengan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu isu kekerasan. Di sini kami sebagai Mojang bisa memberikan ruang bagi para korban kekerasan tersebut. Kami bisa memberikan pengarahan kepada mereka, memberikan ruang untuk mereka curhat kepada kita seperti ketika saya menjadi salah satu anggota Mojang Kabupaten Ciamis 2025, saya akan menyikapi kita Mojang Jajaga Kabupaten Ciamis harus menjadi wadah bagi pemuda-pemudi Ciamis. Saya akan melakukan sosialisasi terutama pada sekolah-sekolah dikarenakan sesuai yang kita ketahui bahwa pada saat ini sedang marak sekali salah satu kekerasan yang mana biasa kita temui sebagai kasus bullying. Nanti kita akan melakukan suatu sosialisasi, kita akan memberikan suatu platform untuk memberikan, untuk menjadi wadah curhatan siswa-siswi yang mana mengalami suatu tindakan kekerasan. Maka dari itu, suatu curhatan tersebut tidak akan secara langsung, maka akan dituangkan melalui suatu Google Platform. Terima kasih. Kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang harus dituntaskan. Dan kami sebagai pemuda, sebagai motor penggerak perubahan dengan aksi nyata untuk pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan kami Mojang Jajaga berkomitmen besar memiliki nilai prestasi anu munal-munal untuk agama jembatan budaya rancage gawena atur nuhun. Menurut Anda, lebih penting mana bersikap jujur atau menjaga perasaan orang lain? Kenapa? Sebagai sikap jujur, maka kita harus berbuat keperasaan yang baik kepada orang lain, dikarenakan lebih baik jujur kepada diri sendiri daripada mementingkan orang lain terlebih dahulu. Ketika orang lain sudah jujur, maka kita pasti akan menjadi perasaan yang baik. Terima kasih. Saya akan memilih menjaga perasaan karena kejujuran yang menyakitkan itu hanya untuk dipendam oleh diri sendiri, karena kita sesama harus menjalin silaturahmi yang baik, menjaga satu sama lain, menjaga perasaan satu sama lain untuk mewujudkan galuh juara, galuh ngaju mata. Atur saya lebih memilih berkata bersikap jujur dibanding menjaga perasaan orang lain. Bukan berarti di sini saya tidak akan menjaga perasaan orang lain ketika saya akan jujur kepada orang. Saya lebih memilih jujur kepada orang, walaupun jujur itu menyakitkan. Ketika kita jujur kepada orang-orang, ketika kita bisa menjadi orang yang sangat jujur, kita dapat dipercaya, kita dapat bisa menunjukkan kepercayaan orang lain kepada anak kita. Ketika kita menjaga perasaan orang lain, bukan berarti kita tidak baik. Jadi seperti itu, satu dulu. What strategies can a young tourism ambassador, you as a tourism ambassador of Ciamis Regency, implement to jika saya menjadi generasi muda untuk jika saya terpilih menjadi generasi muda yang menjadi duta pariwisata dan budaya, saya akan terjun kepada masyarakat untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di daerahnya, termasuk kita harus bangga dengan pariwisata yang ada di daerah kita sendiri. Dan di sini saya juga akan melakukan youth empowerment, yang dimana di youth empowerment ini adalah pemuda yang berdaya, yang berarti mereka yang
Saya sebagai generasi muda zaman sekarang tentunya harus melestarikan pariwisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan digitalisasi pada zaman sekarang. Tentunya kami selaku duta pariwisata Kabupaten Ciamis harus mempromosikan lewat media digital. Khususnya di Kabupaten Ciamis ini sedang berfokus pada pariwisata hijau, yaitu pengurangan limbah dan pemanfaatan masyarakat lokal untuk wisata tersebut agar lebih maju. Hatur. Ini yang saya rasa. Tidak, menurut saya menjadi generasi muda ke pariwisata. Tentunya saya akan melestarikan pariwisata alam yang ada di Kabupaten Ciamis tentunya dengan menjadikan pariwisata alam menjadi duta pariwisata yang dikunjungi banyak orang, tentunya oleh lokal gitu. Karena menurut saya pariwisata alam sekarang lebih dibutuhkan karena kelestarian alamnya yang tidak terganggu. So many young generations were carried away by the human westernization. This didn't happen in all big cities, but also in small cities. Upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi saat ini. Kenapa terus ada Bapak? Cara abdi memulai budaya yang eta cara abdi promosikan budaya nu aya di Kabupaten Ciamis. Salah sahijina abdi dina SMC usum budaya yang eta situs Samidan nu aya di Kecamatan Raja Desa. Ieu situs teh mangrupikeun situs sejarah budaya anu keras dijaga di masyarakatna dugi ka lestari dugi ka saat ayeuna. Janten cara abdi memulai budaya teh nyaeta cara ngapromosikeun di media sosial karena globalisasi teh dibalik banyaknya dampak negatif arus globalisasi tentunya ada dampak positifnya, yaitu kita bisa dengan mudah mempromosikan budaya Kabupaten Ciamis ke kancah nasional bahkan internasional. Atur nuhun. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu yang kita harus lakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk cara memulainya yaitu kita harus terus mempromosikan dan memperkenalkan budaya di Ciamis. Dan kita harus terus mempromosikan bukan hanya di tingkat lokal, nasional, dan internasional juga. Because Ciamis is unique natural and cultural tourism. We have beautiful destination places to legal Majalu, Curug Tujuh Siwa, and historical site Astana Gede Kawali. Budaya orang Oke, Aji Daru Karupaten, Istri Benja, Angklung, Depi Karampakan, dan jeung upacara adat anu masih dijaga. Galuh juara, galuh maju mantara, hatur nuhun. Di tengah perkembangan zaman yang ada, budaya tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus dikenalkan dengan cara yang relevan. Untuk itu, saya, Rista Nurfiani Sari, finalis Mojang Kabupaten Ciamis tahun 2025, siap menjadi generasi muda yang aktif, berdaya, dan berbudaya. Karena saya percaya, perubahan dimulai dari diri sendiri dan hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Hatur nuhun. Cita. Nah, hayang mantuan hanya jawab. As a tourism ambassador of Ciamis Regency, I will appreciate if you can speak with English, but yeah, it's up to you. Ya, boleh di sini lagi, boleh. Cara untuk mempromosikannya dengan cara bahwa kita teknologi sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial dan juga memanfaatkan media sosial tersebut untuk membuat sebuah promosi yang dimana promosi tersebut bisa berupa promosi sebuah kegiatan yang akan memasarkan atau mengenalkan kegiatan tersebut. Answer in bahasa AI. Cara saya sebagai tourist ambassador untuk bisa mempromosikan culture heritage kepada masyarakat yaitu dengan cara yang pertama kita bisa memperkenalkannya dimulai dari masyarakat kecil kita gitu, keluarga kita, kemudian dari keluarga kita bisa memperkenalkan kepada masyarakat terdekat. Tidak hanya itu, karena kita juga sekarang sudah masuk era digital, kita bisa mempergunakan media sosial sebagai media edukatif untuk memperkenalkan
message kepada tidak hanya masyarakat di Kabupaten Ciamis, tapi nasional hingga internasional. Thank you for your question. Let me answer in Indonesian, please. Menurut saya di era modern saat ini ada banyak sekali cara untuk mempromosikan suatu wisata dengan cara ada alat yang namanya kamera. Kita bisa menggunakan kamera itu untuk menginspirasikan suatu wisata ataupun tempat yang akan kita kunjungi. Strategi apa untuk mewujudkan green sustainable tourism di Ciamis? Oke, abang sudah dipahami? Terima kasih kepada Dewan Juri atas yang diberikan. Singkat saya menjawab bahwasanya kita harus memahami sektor lingkungan itu sendiri. Karena green sustainable agriculture itu bisa saja menjadikan suatu hal berkelanjutan dan tentunya berpotensi untuk bisa menjadi suatu wisata yang dikembangkan untuk bisa menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Dan juga lebih baik juga untuk lingkungan. Karena semakin hijau itu lingkungan, maka semakin asri juga lingkungannya. Oleh karena itu, maka saya sebagai jajaran Kabupaten Ciamis akan mengajak masyarakat semuanya untuk ikut terlibat dengan membuat green sustainable agriculture. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin terjawab. Terkait dengan green sustainable, tentu saja kita memiliki advokasi di dalam wajah jajaran Kabupaten Ciamis 2025 ini, yang dimana kita memperhatikan dalam sektor pariwisata lingkungan untuk menerapkan program yang dimana di pariwisata ini untuk para pengunjung agar mengumpulkan sampah dan menjadikan pengelola sampah tersebut agar dikelola oleh pengelola pariwisata, yang dimana bank sampah diterapkan di pariwisata. Terima kasih. Pertanyaan yang singkat saya untuk menjawab, green sustainable untuk memajukan Ciamis ini dan caranya dan cara kita untuk bisa mempromosikan juga itu caranya yaitu dengan bisa mempromosikan di sosial media dengan adanya aplikasi yang saya buat yaitu Moral Digital Budaya Lokal. Itu kita bisa mempromosikan, bisa melestarikan budaya kita karena ingat hal kecil yang kita lakukan akan berdampak besar di kemudian hari. Terima kasih. Bagaimana langkah Anda sebagai mojang jajakan dalam menyikapi ruang lingkup seni yang terkadang dipandang kurang sesuai dengan agama dan Dewan Pembina Sana, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Sebagai bojang jajakan Kabupaten Ciamis 2025, langkah yang saya akan ambil yaitu dengan cara pendidikan melalui melalui pendidikan dengan teknologi. Bagaimana sekarang teknologi juga sangat berkembang dengan pesat, maka kebudayaan juga jangan tergerus oleh zaman, maka kebudayaan juga harus bisa ditingkatkan dengan teknologi itu sendiri. Maka langkah saya yaitu adalah mempromosikannya dengan teknologi. Bagaimana kebudayaan akan dicintai oleh masyarakat dari hal-hal terkecil, dari anak kecil sampai yang dewasa. Atur nuhun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya saya akan mulai dari hal terkecil dengan anak-anak kecil. Dengan memperkenalkan seni di Ciamis, memperkenalkan budaya di Ciamis, bahwasannya budaya dan seni perlu dilestarikan. Dan kita harus tahu bahwasannya berbeda dengan apa yang harus kita ajarkan, mulai dari seninya dan budayanya. Dan mulai dari yang terbesar di era digitalisasi ini, tentunya kita harus menggunakan teknologi, mulai dari sosial media, dan kita harus memperkenalkan seni dan budaya Ciamis tentunya di dalam sosial media, agar kita bisa mengedukasi orang lain, mengedukasi warga Ciamis bahwasanya seni dan budaya itu penting. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengedukasi tentang seni dan juga budaya sehingga generasi muda bisa menjadi berubah di masa depan. Dengan adanya media sosial dan juga globalisasi, kita bisa memanfaatkan bagaimana peran media sosial dan juga globalisasi. Atur nuhun. Di tengah tingginya isu kesehatan mental saat ini, di mana masih banyak stigma negatif yang masih kuat di masyarakat tentang gangguan kesehatan mental, langkah apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Dewan Juri terhormat. Bagaimana langkah kita untuk menanggapi isu mengenai mental health, yang dimana hal ini memang seringkali menjadi isu yang sangat konkret di dalam masyarakat, khususnya pada remaja dan juga generasi pada saat ini, yang memang
hal ini memberikan sebuah tantangan dan juga cobaan bagi kita semuanya untuk memberikan sebuah kontribusi bagi pemerintah dan juga sekitar. Hatur nuhun. Langkah saya yaitu untuk mengedukasi pentingnya mental health kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi antara semua, agar semuanya bisa tahu tentang pentingnya dari mental health tersebut. Hatur nuhun. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana langkah strategis yang dapat kita lakukan dalam mencegah kesehatan mental dan juga memastikannya bahwa ini adalah yang normal? Pertama, kita perlu mengetahui ada conference Pentahealth Collaboration di mana ada integrasi dan juga kolaborasi dari 5 unsur, akademisi, pemerintah, media, komunitas dan juga dari segi bisnis. Pada akademisi, kita dapat bekerja sama dengan instansi sekolah dengan menggaungkan pentingnya kesehatan mental bagi kalangan anak muda maupun kalangan lainnya. Kedua adalah komunitas, merupakan aspek yang tidak kalah krusial, di mana kita dapat berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang memiliki advokasi dan juga bergerak pada sisi kesehatan mental seperti duta generasi berencana dan sebagainya. Dan ketiga adalah aspek media. Media menjadi peran penting dalam penetrasi persebaran informasi terkait dengan pentingnya kesehatan mental. Dan keempat adalah government atau pemerintah, di mana kita dapat berkolaborasi dengan dinas sosial, dinas terkait yang menaungi terkait dengan isu kesehatan mental yang ada. Oleh karena itu saya percaya bahwa dengan kolaborasi antar sektor dapat membantu menjaga dan berkelanjutan. Hatur nuhun. Akan kolaborasi ada falsafah nyantri, nyunda, nyangkola, dan tingkah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dengan bahasa Indonesia. Dalam melakukan nyantri, nyunda, dan nyangkola di kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan melakukan perilaku yang baik di lingkungan sekitar dan melakukan kebaikan kepada setiap orang, karena saya percaya jika kita melakukan kebaikan kepada setiap orang, maka orang lain juga akan berperilaku baik juga kepada kita. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan minta tentang nyantri. Nyantri yang saya dapatkan yaitu orang sebagai mojang jajakan ada dan menjadi anggota agama. Juga yaitu orang sebagai mojang jajakan kedah kangge budaya Sunda, bahasa Sunda utamina ada Sunda karasa di internet. Katilunya orang sebagai mojang jajakan kedah gaduh pendidikan tinggi sahantena kedah biasa nyiarkan ilmu sesama terutama dari lingkungan sedangkan Bukadil Bukauman yang tingkah orang sebagai mojang jajakan kadang tidak terjadi bergagah pami pangkat nu ampun pami istri kantor kurang sampurna manusia kedah biasa membuat budaya objek melalui dengan produk kan pertanyaan kasih kesimpulan kurang kedah dan masyarakat jadi sendiri yang tahu